to know what you knew. Restless every time we start looking as a... Halo guys, kembali lagi bersama gua. Tentunya hanya di Degamasi. Dan sekarang gua lagi ada oh my god, no. Lagi kedatangan siapa nih? Oh my god. Lebay banget. Kenalin dulu dong. Oke, halo teman-teman semua. Kenalin, nama saya Abdillah Ibadur Rahman Rashid. Biasa dipanggil Ibad atau Abdillah. Dari Ilmu Komunikasi 2018. Oke, Ilmu Komunikasi 2018 sekaligus Mungkin di Degamasi saya sebagai ketua umum. Oh iya, buat kalian yang belum tahu Degamasi itu apa? Ada apa sih Kang? Degamasi itu mungkin secara umum artinya Dewan Keluarga Mahasiswa Ilmu Komunikasi, di mana ini ada sebuah kumpulan, sebuah himpunan yang coba kita punya sebuah keinginan di mana mengumpulkan anak-anak dari ilmu komunikasi itu sendiri gitu ya, dengan harapan tadi ada keluarga, ikatan kita tidak akan terputus, kurang lebih gitu sebenarnya. Oke, by the way, sekarang nih kayak di musim gitu ya. Musim ya. Sebutannya musim. Kayak di pandemi ini kesibukan apa sih Kang? Selain kuliah online. Oke. Kesibukan ya. Kalau kesibukan, berbicara kesibukan, semua orang pasti punya kesibukan masing-masing ya. Dan kalau saya pribadi sih kesibukannya ya tadi selain kuliah online, mengurus organisasi, saya juga aktif di beberapa sebutlah organisasi di luar gitu. Saya ada komunitas Youthway, lalu saya juga sebagai relawan dari sebuah yayasan, di mana yayasan ini bergerak di bidang sosial gitu lah. Kesibukannya sih itu aja sih sebenarnya. Kadang dibilang so sibuk lah ya, menyibukkan diri gitu. Iya sih, Okay. menyibukkan diri. Ya. Biar produktif lah. Gitu sih. Oke, by the way nih Kang, kayak banyak banget orang gitu ya yang yang males gitu buat berorganisasi. Oke. Kenapa sih? Aku tuh kayak pengen banget gitu masuk ke Degamasi. Sebenarnya gini ya, kalau ditanya kenapa pengen masuk Degamasi, karena itu adalah sebuah himpunan ilmu komunikasi. Yang pertama itu, dan saya berada di ruang lingkup ilmu komunikasi. Secara tidak langsung mau gak mau atau pasti masuk ke dalam lingkungan itu gitu. Yang karena namanya aja himpunan, maka itu kan menghimpun begitu. Karena saya anak ilmu komunikasi, otomatis ya sebagai bentuk tanggung jawab atau rasa bangga mungkin ya, karena saya di ilmu komunikasi, otomatis saya ingin memajukan ilmu komunikasi dengan ya mungkin tadi salah satunya adalah masuk himpunan atau Dewan Keluarga Mahasiswa Ilmu Komunikasi itu gitu. Jadi nggak ada alasan khusus lah gitu. Jadi kayak pengen membangun Degamasi itu sendiri gitu ya. Ya kurang lebih seperti itu, dan biar biar gak gabut lah kuliahnya, dalam artian kalau misalkan offline ya mungkin ya kuliah pulang flat gitu asa kurang gitu Ya jadi kayak biasalah gitu kurang lebih gitu sih, biar ada kegiatan gitu sih sebenarnya. Oke. Selanjutnya nih Kang. By the way, banyak banget nih yang nanya sejarah Degamasi itu gimana sih gitu kayak menurut Akang nih, Oke. sebagai ketua. Oke, sejarah. Mungkin di sini kita jangan melihat sebagai ketua atau enggaknya mungkin ya. Saya membicarakan sejarah Degamasi secara umum, atau yang mungkin untuk lebih detailnya nanti akan bisa teman-teman baca atau teman-teman Asan cek sendiri lah ya. Takutnya saya ada salah juga karena saya manusia, dan alhamdulillah sampai sekarang masih manusia. Oh my God! Wow! Sejarah Degamasi itu dibentuk kurang lebih 2 tahun yang lalu pada angkatan periode 2016, di mana yang awalnya itu namanya bukan Degamasi tapi Himakom, Himpunan Mahasiswa Komunikasi. Lalu di angkatan berikutnya, di angkatan 2017, Himakom ini diubah, atau atas dasar persetujuan dari lingkungan ilmu komunikasi itu sendiri gitu, mengubah dengan tadi harapan bahwa ilmu komunikasi atau anak-anak ilmu komunikasi ini bisa menjadi sebuah keluarga, yang dimana kan yang namanya keluarga ya, kita harus saling menyayangi, saling memahami, mengerti dan lain sebagainya gitu. Nah di 2017 inilah diinisiasi, dimulai dengan nama Degamasi, begitu sih kurang lebih. Untuk tanggalnya
Terus saya takut salah juga ya kalau bulan Juni 2018. Kalau koreksi ya kalau saya salah, takutnya saya juga salah karena saya manusia. Begitu sih. Oh, manusia. Alhamdulillah masih nggak tahu ke depannya. Stop it. Get some help. Kurang lebih gitu sih sejarahnya. Oke, jadi Secara umum ya mungkin ya. ya, secara umumnya mungkin ya Kang. Kalau pengen tahu lebih tentang sejarah Liga Masih, kalian bisa langsung aja Kita ngobrol secara offline lah, darat lah ya. boleh langsung chat aja di nomor Oke. di bawah ini ya Kang. Jangan dipromot nomor WA-nya, nanti bingung saya. Oh, IG-nya. Nggak ada IG, maaf. Oh, tidak punya IG. Pun Emang- ilmu komunikasi. Ada yang lain lah gitu. Twitter, you have Twitter? Ya ada. Ada. Tapi kayaknya kalau Twitter mah, gimana ya? Kan Twitter tuh buat apa ya sebut aja? sih, Twitter itu lebih kayak Kurang gitu buat update gitu kurang. Instagram nanti lah. nanti misalnya cari yang sudah kerja, itu kan tiba-tiba. Oh iya nih Kang. Gimana? Di Liga Masih itu kan ada logo Liga Masih. Oh iya, logo. Liga Masih. Bisa jelasan nggak sih lambang dari Liga Masih itu sendiri? Gini, kurang lebih ini nanti bakal ditampilin mungkinnya di layar Degamasi. Di situ ada yang pertama bukan lambang, warna merah, lingkaran merah yang mengartikan di mana ini adalah sebuah citra, sebuah apa ya? Identitas dari ilmu komunikasi itu sendiri dengan warna merahnya ini. Karena itu melambangkan keberanian, kekuatan dan lain sebagainya gitu. Lalu yang kedua ini ada tangan melingkar yang saling berpegangan, saling menggenggam. Di mana makna dari keempat tangan yang saling menggenggam ini adalah sebuah kekeluargaan, sebuah ikatan yang tidak akan pernah putus. Sama juga dengan namanya gitu, Dewan Keluarga. Di mana ya tadi saling melengkapi, saling ya mengisi gitulah, yang tidak akan pernah terputus. Begitu. Lalu di sini ada tangan yang menengadah. Apa ya? Bukan menengadah, apa sih namanya? Bener ya, menengadah ya? Gini tuh apa sih? Menopang. Ada dua tangan yang menopang, di mana di atas tangan yang menopang ini terdapat sebuah monumen dan juga buku. Kalau nanti bisa dilihat detailnya, ada buku gitu. Di mana kita itu akan selalu, dan tadi pertama menopang, lebih ke apa ya? Bahasa sederhananya itu saling merangkul. Jadi kita ketika kita sudah di atas, kita tidak lupa dengan yang di bawah. Ketika kita anggaplah sudah berjuang, sudah sukses, kita tetap merangkul ke bawah, kita tetap merendah gitu lah. Itu untuk makna dari si apa namanya? Tangan yang menopang. Oh, menopang. Menopang. Lalu di sini ada tiga slice apa sih sebutannya ini teh? Ada 3 warna kuning, 3 garis warna kuning. Bukan kuning, ini emas. Di mana emas itu menandakan sebuah keunggulan gitu dah. Cuman mahal gitu. Anak-anak ilmu komunikasi itu lulusannya atau hasilnya itu harus menjadi seorang yang mahal. Mahal di sini bukan berarti jual mahal ya, cuman lebih ke punya nilai begitu. Dan ini di Degamasi ya sudah jelas karena kita adalah sebuah organisasi Degamasi, Dewan Keluarga Mahasiswa Ilmu Komunikasi. Untuk ya kurang lebih penjelasan dari si lambangnya seperti itu. Begitu paling. Itu ya penjelasan tentang Lambang Liga Masih itu sendiri. Oke. Mungkin kan di suatu organisasi nih banyak banget yang orang-orang tuh yang nggak pengen gitu jadi ketua, ya kamu gak mau jadi ketua kan? Oke. Ya nggak sih kayak Ya. nggak mau jadi ketua, Oke. banyak tuhan mau Ya. kayak gitu. Kenapa sih kan gitu? Akang pengen jadi ketua dari Liga Masih. Oke, jika berbicara pengen atau tidak ya, sebenarnya ini kalau karena kita kampus Muhammadiyah mungkin agak sedikit mungkin ya. Setiap manusia terlahir sebagai pemimpin, itu poin yang pertama. Benar. Tapi ketika berbicara tentang sebuah organisasi, mau tidak mau harus ada orang yang menjadi sebuah tumpuan atau bukan tumpuan lah, yang mengkoordinir. Nah,
ya mungkin alhamdulillahnya saya mendapat amanah dan juga kepercayaan dari teman-teman untuk menjadi seorang ketua. Tapi jika ditanya kenapa sebenarnya pingin nggak pingin mah apa ya, nggak pingin banget tapi nggak juga gitu. Tapi tadi balik lagi, saya ingin memenuhi kepercayaan teman-teman dan amanah dari apa ya, teman-teman juga mungkin ya. Lebih ke gimana sih kita membangun ini, dan tadi ketua umum itu bukan sebagai apa ya, takutnya kan mengartikannya ketua itu sebagai tumbal ya. Dari mungkin Atau gimana? ketua itu adalah segala-galanya. Iya, ada segala-galanya. Bahkan yang saya rasakan begini, menjadi seorang ketua berarti bisa merangkul dari bawah sampai atas. Good. Karena apa? Ketua itu tadi yang mengakomodir semuanya gitu ta. Jangan sampai ke framingnya atau ke sebuah sudut pandang dari teman-teman yang mungkin nantinya menonton gitu ya. Menjadi ketua tuh jangan jadi takut lah gitu. Tapi dijalani karena tadi yang namanya organisasi hidup tidak sendiri. Apalagi kita mengusung nama Dewan Keluarga gitu ta. Otomatis apa ya sebutannya? Kita membangun bersama gitu ta. Tapi nggak ada alasan khusus untuk saya ingin jadi ketua gitu, nggak pengen banget sebenarnya mah. Dan berbicara amanah tuh berat bro gitu dah. Iya sih, Tanggung jawabnya itu loh gitu dah. Gitu sih kurang lebih San. Oke.